Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalamun amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Oke, kita masih membahas tentang azan dan iqamat. Jadi kalau azan itu lebih kepada i'lamun, satu bentuk pemberitahuan yang berupa qaulun maksusun yu'lamu bihi waktu salatil mafruḍah. Jadi untuk memberitahukan bahwa salat fardu yang dibatasi oleh waktu itu sudah masuk waktunya salat. Jadi bahwa salat sudah masuk waktunya. Nah, qaulun, ucapan atau lafadz qaulun yang berupa ucapan-ucapan tertentu untuk memberitahu tentang masuknya waktu salat itu disebut dengan azan tadi itu ya. Sedangkan iqamat itu adalah iqamatun masdarnya lafadz aqama yuqimu iqamah. Wal iqamatu utawi iqamat iku masdaru aqama, masdarnya lafadz aqama. Jadi kalau azan kemarin disyariatkan itu berdasarkan mimpinya sahabat ya. Jadi sahabat bermimpi, lalu kemudian dari impian itu kemudian disampaikan kepada Nabi. Termasuk Sayyidina Umar yang ikut sama-sama bermimpi. Yang mimpi itu adalah Abdullah bin Zaid tadi ini, dan Umar bin Khattab. Jadi pemberitahuan dari Allah itu tidak langsung kepada Nabi, tapi melalui sahabat yang mengajarkan tentang bagaimana lafadz azan itu harus dilakukan atau disampaikan untuk memberitahu terkait dengan waktu sholat itu masuk. Jadi kenapa kita harus memastikan tentang waktu sholat fardu itu? Karena sholat fardu itu sholat yang muakkad. Salat yang dibatasi oleh waktu. Sehingga harus memenuhi ketentuan waktu ya. Muakkad itu harus memenuhi ketentuan waktu. Kalau belum masuk waktu salat ya tidak sah. Gitu. Karena sifat kewajibannya adalah muakkad. Karena kemarin dulu ya kita menjelaskan ada kewajiban itu yang bersifat muakkad, ada yang bersifat mutlaqun anit tauqid. Kalau muakkad itu ya ada batasan waktu. Kapan dilakukannya? Ada intervalnya ya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa itu muakkad, atau dilakukan mulai bulan apa sampai bulan apa, hari apa sampai hari apa, itu namanya kewajiban yang sifatnya muakkad. Sehingga untuk bisa dinyatakan sah, maka harus memenuhi kriteria atau ketentuan yang ditetapkan tentang waktu. Yang menetapkan waktu siapa? Ya syariat agama, karena dia menjadi paket dari ketentuan itu. Nah, dalam sholat itu, ketika waktu sudah masuk, untuk menentukan bahwa kewajiban itu sudah masuk waktunya, maka pemberitahuan atau i'lamunnya itu melalui azan itu tadi. Melalui azan. Ya, ketika azan. Nah, ketika sholat sudah dimulai, ya, kalau azan itu kan orang yang ghaibin yang diberitahu ya. Orang-orang yang berada di tempat yang berjauhan lah, gampang gitu ya.
Tapi kalau iqamat itu hadirin sudah. Yang diberitahu itu orang yang sudah hadir dalam tempat sholat itu. Di masjid atau di musola kalau di Indonesia itu ya. Yang sudah niat untuk melakukan sholat, yang sudah siap melakukan sholat, lalu komando untuk sholatnya itu sendiri namanya iqamat tadi ini. Wasumiyalan diarani opo iqamat tadi ini aqama. Jadi kalau adzan itu lebih bersifat al-ghaib, yang diberitahu itu orang yang masih belum datang ya, masih jauh gampangannya gitu ya. Tapi kalau iqamat yang diberitahu orang yang sudah hadir, yang ada di tempat itu. Wasumiyalan diberi nama wasumiya dzikru al-makhsusu biha. Li'annahu yuqimu ila shalat. Wasumiyalan disebut dzikru dzikir al-makhsusu yang ditentukan biha dengan iqamat. Kenapa? Zikir atau penyebutan kalimat-kalimat tertentu disebut dengan iqamat. Li'annahu yuqimu ila sholati. Li'annahu karena sesungguhnya zikir yang di dalamnya ada asma-asma Allah itu, Allahu Akbar, itu namanya zikir ya. Karena zikir itu yuqimu, mengomando pelaksanaan. Yuqimu itu ngetekno, melaksanakan, memberi komando pelaksanaan ila sholati maring sholat. Maka disebut dengan iqamat. Ya. Aqama yuqimu iqamatan tadi ini. Tapi kalau azan, ya azan itu wa'adzin finnas, i'lam. Secara bahasa itu i'lam tadi itu. Pemberitahunya kepada yang jauh itu. Jadi kalau iqamah yang sudah hadir, yang sudah hadir. Hukmuhuma sekarang, gimana hukum azan dan hukum iqamat itu? Kullun minal azani wal iqamati iku sunnatun. Kullun utawi masing-masing, saben-saben siji, minal adzani saking adzan wal iqamati dan iqamah iku sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Jadi hukumnya adzan dan iqamat itu hukumnya adalah sunnah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya li'annahu karena saat Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam ya'mur, Nabi tidak memerintahkan bihima kelawan adzan dan iqamat fi hadisil Arabi ing dalam hadisnya Arabi. Ma dzikril wudu'i wal istiqbal wa arkanis salati. Jadi istilahnya hadisul Arabi ini yang menjadi hadis terkait dengan Nabi mengajarkan salat yang benar kepada Arabi itu. Dalam hadis itu Nabi mengajarkan tanpa menyebutkan adanya adzan dan iqamat. Nah, sehingga analisanya para imam, para mujtahidin, karena dalam hal atau dalam masalah atau dalam kasus, kayak kasus itu persoalan, dalam masalah Nabi ketika memberi pelajaran pada Arabi terkait dengan sholat, dalam hadis itu Nabi tidak menyebutkan adanya perintah untuk melakukan adzan dan iqamat. Karena nggak ada perintah, maka lalu kesimpulan hukumnya ya berarti orang wajib itu. Umpamanya wajib kan ya dikongkon, gitu lah ya. Tapi sisi lain ada syariat tentang adzan itu, gitu ya. Yang kemarin dijelaskan, yang disepakati oleh para ulama itu sudah mujma'un alaih dari cerita tentang di mana umat Islam mengusulkan pada Nabi untuk supaya ada tanda-tanda, ada tanda pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat itu. Dan lalu muncullah adanya mimpi dari sahabat tadi itu. Ya, kalau agama lain punya tanda, ada yang apa? Kalau orang Nasrani itu pakai apa? Pakai bel ya, bel. Ada yang pakai api dan seterusnya. Maka orang Islam diajarkan dengan pakai adzan itu. Sisi lain ada ketentuan itu, tapi sisi lain Nabi ketika mengajarkan Arabi ini tidak ada perintah untuk menyertakan adzan dan iqamat itu. Oh berarti nek ngono syariat atau ketentuan yang terkait dengan adzan iqamat itu ora wajib. Nyatanya Nabi ora mengharuskan itu. Tapi sisi lain dia menjadi syariat. Maka kesimpulan tengahnya itu ada hukum namanya sunnah. Apa namanya?
sunnah itu. Sunnah itu syariat yang bersifat anjuran. Jadi bukan keharusan tapi anjuran. Oke ya. Fi hadisil Arabi ma'adzikril wudu. Nabi menyebutkan suruh wudu. Wal istiqbal menghadap kiblat. Lalu arkanis salat. Dan semua disebutkan karena Nabi rukun-rukun salat itu. Wali qaulihi lan krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu annasu ma fin nida'i was-saffil awwali lastahamu alaihi." Lau ya'lamu andai kata tahu sapa annasu menungso ma ing fahala ma ing ganjaran fin nida'i dalam adzan, ini ya. Fin nida'i ketika yang ada di dalam adzan was-saffil awwali dan baris yang pertama di dalam salat lastahamu yakti podo melakukan undian karena podo rebutan ya. Lastahamu moko mereka akan membikin undian soponas alaihi ing atase an-nida was-saffil awal. Oke ya. Jadi berarti ini kan sunnah gitu loh ya. Nabi menyebutkan dengan kalimat seperti ini. Jadi sekali lagi ijtihad penggalian hukum itu terhadap dalil Quran dan hadis itu tentu pedomannya kepada teks. Teks itu mengandung mana apa itu pemahaman, analisa, keterkaitan dengan dalil yang lain dan seterusnya. Ya, menghubungkan dan lalu kemudian melakukan kajian, analisa baik dari segi bahasa, dari segi turunnya ayat, konteksnya itu, lalu yang bisa melahirkan ketentuan hukum itu. Jadi di sisi lain Nabi mengatakan bahwa kalau orang itu tahu betapa pahala yang ada di dalam adzan. Nida itu maksudnya nida adzan ya. Yang kedua pahala yang ada di dalam shaf pertama dalam sholat. Mereka pasti akan rebutan dan lalu minta supaya podo keduman itu diundi gitu ya. Lastahamu itu artinya betapa pentingnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa itu tidak wajib gitu ya, tidak wajib. Tapi pahalanya banyak gitu, pahalanya banyak. Oke, wal iqamatu iku furada illa lafdzul iqamati wal iqamatu ta iqamah dalam qomat iku furada kalimatnya satu-satu. Kalau adzan itu masna illa lafdzul iqamati kecuali lafadz iqamah. Qad qamatis shalah itu lafadz iqamah namanya. Qad qamatis shalah. Wa ma utawi adzan dan iqamah iku sunnatun 'alal kifayah. Hukumnya sunnah kifayah. Jadi kalau sudah salah satu ada yang adzan, maka yang lain sudah dinyatakan tidak perlu adzan gitu loh ya. Ya kalau adzan kabeh kan dijamaah itu gitu loh ya. Makanya jadi problem ketika masjidnya banyak, berdekatan, lalu kemudian musolanya juga banyak, podo adzan kabeh gitu. Sing dijawab, ya. Padahal kita juga disunahkan jawab itu. Ya, tapi sepanjang itu masih berbeda tempatnya, tetap kita disunahkan, namanya menjawabnya juga sunnah ya. Mau dijawab semuanya, nggih monggo, mau salah satu ya. Ya problemnya kan itu. Lalu kemudian karena jamaah itu kan mestinya lebih ditekankan pada persoalan jumlah ya. Artinya semakin banyak dalam salat berjamaah itu semakin bagus pahalanya. Nah problemnya orang berpikirnya lalu berbeda kan. Podo kepingin gawe musala dewi-dewi gitu ya. Sebenarnya kalau dari segi hikmah ya hakikat dari perintah berjamaah itu ya kalau dikatakan kalau dikatakan jadi problem itu ya problemnya karena lalu menjadi terpecah-pecah lagi, tidak berjamaah lagi jadinya. Masing-masing duwe apa? Duwe tempat musala dewi-dewi. Sehingga fungsi dan hikmah yang terkait dengan berjamaah berkumpul untuk saling mengecek, saling memahami, saling mengetahui kondisi masing-masing lingkungan itu tidak bisa terwujud gitu. Jamaah itu kan sebenarnya cek sosial ya. Cek terhadap kondisi sosial yang tanpa adanya kepentingan gitu ya. Kepentingannya karena Allah. Jadi ketika kita datang di situ, kita tahu, oh tonggo kita ini sehat, tonggo kita ini masih
selamat, sehat, ada di rumah, ini apa gitu. Nah, tapi nek kemudian masing-masing deket situ ada lagi, deket situ ada lagi, kan gak bisa ngecek gitu. Hanya beberapa rumah gitu kan. Pemane orang teko kabeh gitu ya. Wis musala ini wakeh, sing teko sing di musala tok gitu. Karena dia jadi imam. Karena nggak jadi imam nggak mau datang. Ya. Biasanya sing sergap itu pasti imamnya. Makmum itu yang sergap ya yang tua-tua. Gitu. Sing nom-nom itu malah wis nggak gelem teko gitu. Jadi ya membikin musala itu baik, tetapi ketika lalu kemudian menghilangkan makna dan fungsi dari tempat sholat yang di dalamnya dianjurkan untuk berjamaah, tentu minimal harus dipertimbangkan lah gitu. Kalau tidak dikatakan itu tidak baik ya, minimal harus dipertimbangkan hikmah dan manfaatnya itu kayak apa gitu. Syiarnya menjadi tidak ada kan. Yang ada syiar bangunan jadinya. Kuaken ukun musola kuaken. Tapi juruni tidak ada. Makanya saya katakan problem hukum di sana. Sehingga sekali lagi semangat untuk membangun syiar agama tetap harus dengan ilmu. Sehingga syiar ini tidak mengalahkan terhadap substansi dari sebuah perintah yang ada di dalam agama. Syiar, kan kalimat syiar itu seringkali menghilangkan tadi ini saya katakan. Menghilangkan substansi dari sebuah perintah itu. Contoh lagi ada gerakan sholat tahajud. Ya, gerakan itu baik. Namanya juga sholat tahajud. Tetapi satu sisi, kita kembali bahwa hukumnya itu adalah sunnah. Kalau gerakan itu sudah condong lebih pada proses yang terkesan show of force, yang terkesan menekan gitu ya. Sehingga orang merasa tidak enak kalau nggak datang. Itu kan menjadi problem gitu ya. Karena kondisi orang itu berbeda, makanya disunahkan. Kenapa? Kalau sunnah itu berarti sebuah pilihan yang sifatnya kondisional gitu ya. Bisa jadi orang itu sedang dalam kondisi yang tidak mungkin untuk bangun malam karena sedang besoknya harus datang terus. Nah, itu orang kan lalu menjadi tidak kondusif lah. Sementara yang terus datang merasa aku berarti paling apik yo, padahal belum tentu yang tidak datang itu bukan karena tidak mau tahajud gitu ya. Makanya Nabi mengapa sholat sunnah itu dianjurkan di rumah, yang mana saya katakan fi qa'ri dari. Fi qa'ri dari itu di tempat yang paling terdalam untuk sholat sunnah itu. Ya karena itu sudah pilihan, sholat sunnah itu pilihan. Bahkan tidak dianjurkan untuk berada di tempat yang ramai gitu ya. Berjamaah itu tidak dianjurkan. Ojo dintekno sholatmu nang masjid kabeh. Tapi ya masjid ojo ditinggalno. Sholat fardiku nang masjid. Selebihnya sholat sunat itu yang baik di rumahmu. Ojo sampai rumahmu kamu jadikan sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu itu adalah menjadi kuburan. Kuburan itu logikanya kan sepi, orang ono wong sing kono kan tidak ada orang yang suka di kuburan ya. Karena memang menghindari tadi ini. Nah, ketika kita berbicara syiar, membangun kebiasaan, baik, itu boleh. Tetapi jangan sampai lalu menabrak terhadap aturan-aturan yang semestinya harus kita penuhi di dalam itu. Ya sama lah kira-kira. Sebenarnya speaker yang keras itu juga kurang pas kalau saya katakan itu tidak boleh kan ya. Dimarahi banyak orang itu tradisi ya. Ya kalau mau sebenarnya tidak perlu gitu ya speaker panjang. Kalaupun toh iya ya azannya saja gitu ya. Azan setelah itu kemudian sudah. Jadi menghindari terhadap kemungkinan ibadah itu bisa menimbulkan maksiat dalam bahasa Imam Ghazali itu. Ojo sampai maksiat fil ibadah itu. Ibadah tapi yang justru menimbulkan sesuatu yang bisa berpotensi maksiat. Itu namanya maksiat fil ibadah itu. Kenapa? Karena nggak diilmoni tadi itu. Nggak diilmoni secara lengkap itu. Ada tradisi yang dibangun yang berlebihan. Yang lalu
nggak dilengkapi gitu pemahamannya itu. Jadi ya kadang orang salah sing lakoni, tapi salah sing ngilmoni itu orang lengkap gitu loh, orang lengkap. Yang dibesar-besarkan itu fadilahnya, ya fadilahnya sesuatu tapi tidak dilengkapi dengan aspek ketentuan lain yang harus juga dipahami. Fadilahnya sebuah ibadah itu. Poso itu baik kan ya. Itu kalau kita puasa yang lalu menjadikan tugas dan fungsi kita dalam kita nyambut gawe, dalam kita usaha, dalam kita melakukan kerja itu tidak maksimal, ya puasanya malah tidak baik. Gitu. Puasa sunnah. Kecuali kalau kita secara personal punya kekuatan khusus. Orang mengganggu itu, ya monggo, bagus saja. Gitu. Bagus saja. Contohnya begitu. Jadi tetap harus terukur, harus sesuai dengan bingkai ketentuan syariat secara menyeluruh tadi ini ya. Itu maksudnya kayak begitu. Wahuma utawi adzan dan iqamah itu sunnatun alal kifayah. Cukup diwakili salah satu. Jadi ada istilah fardu kifayah, ada istilah apa? Sunnah kifayah. Sunnah yang sifatnya perwakilan, cukup diwakili. Bahasa politiknya representasi lah, direpresentasikan. Ya sudah, kalau ada yang mewakili yang lain tidak perlu adzan. Nanti kalau sudah itu ya tidak perlu adzan lagi gitu. Fi haqqil jamaah, dalam haknya jamaah. Kabtida salam, kayak memulai salam juga begitu. Salam itu sunnah kifayah. Cukup salah satu yang mewakili. Amal munfaridu fahuma fi haqqihi sunnatu ainin. Kalau dia sholat sendiri, amal munfaridu anapun utai wong sing sholat munfarid, fahuma mongko utawi adzan dan iqamah fi haqqihi ing dalem haknya munfarid. Ing dalem haqqi munfarid artinya ing dalem keberadaannya sholat orang yang sendiri, iku sunnatu ainin, namanya sunnah yang bersifat pribadi. Ya, disunahkan, tetap disunahkan. Tapi kalau sholat berjamaah, cukup diwakili dari salah satu jamaah itu. Nek sholat fardu dewean, dialah yang diberi apa? Hak kesunahan untuk melakukan adzan dan iqamah. Jadi sholat ijen pun tetap disunahkan adzan. Ya. Cuman tidak biasa ya. Yang biasa kita ini sholat adzan itu kalau sholatnya adzannya di masjid, di musola gitu ya. Di rumah itu jarang adzan. Itu dianggapnya anak sing lahiran ya. Biasanya nih bayi lahir kan di adzan ya. Tapi itu aslinya disunahno itu. Jadi kamu sholat sendiri di rumah itu juga disunahkan adzan, disunahkan iqamat itu tetap. Wa isyra'ani lil maktubati al mafruḍah. Disyariatkannya adzan dan iqamah. Wa isyra'an disyariatkan itu berarti disunnahkan tadi. Hukum kesunahan tadi ini lil maktubati untuk sholat maktubah. Sholat yang fardu, sholat wajib. Ay al mafrudhati tegese sholat fardu, sholat fardu. Berarti di luar, selain sholat fardu, sholat sunnah itu tidak disunahkan. Termasuk sholat sunat id. Makanya sholat sunat id itu tidak perlu adzan. Lalu tidak perlu iqamah, digentikanlah dengan komando dewe gitu kan, komando dewe. Shollu sholatal id, ya, gitu biasanya begitu. Kayak model apa? Komandan upacara yang beri komando gitu ya. Boleh begitu ya, boleh. Wong itu kalimat pemberitahuan saja kayak kita ngomong, ayo sholat dimulai gitu kan. Tapi itu tidak dalam kerangka syariat gitu, dalam kerangka pilihan lah gitu ya, pilihan kita itu. Wa yuqalu fil 'aid wa nahwihi, ini kalimat yang lalu kemudian dianjurkan dalam id dan nahwihi min kulli naflin kal qusu wal istigha wa tarawih. Tarawih al musallati jama'atan as-salatu jami'ah. Nah, ini disunahkannya itu. Kalimat itu saja gitu ya. As-salatu jami'ah gitu. Itu sunnah. Tanpa menyebutkan apa? Iqamat tadi itu. Ahli wurudi karena datangnya kalimat tadi fi sahihaini fi kusufis syam. Titik.
Fa istahabu wal adzan wal iqamatul maktubah fi ghairi halatil qada'i wal jam'i bainas salat. Itu salat maktubah yang tidak dalam keadaan qada. Kalau salatnya qada enggak perlu adzan. Kamu ketiduran salat subuh gitu ya, tangi jam 8. Lalu enggak usah pakai adzan. Omongnya adzannya enggak speaker gitu ya. Kalau salat qada itu enggak disunahkan. Meskipun salatnya salat maktubah. Begitu pula di dalam jamak. Bainas salataini, enggak perlu. Lirrajuli walau munfaridan, hatta walau sami al-adzan lil jama'ati tsaniyah, di jama'ati tsaniyah. Ma'rufis sauti. Fa in istama'a fawaid au jam'a taqdimin au ta'khirin adzana lil ula. Kalau terjadi ijtama itu terjadi salat bareng, yang satu itu ada, yang satu itu adalah sholat yang sifatnya jamak. Maka yang pertama yang disunahkan untuk adzan itu. Adzan al-ula waqtaha. Sedangkan yang kedua cukup iqamat saja. Paham ya? Yang disunahkan yang pertama, yang kedua adalah cukup iqamat. Wa tustabu al-iqamatu waqtaha lil mar'ati li nafsiha. Jadi kalau iqamah bagi perempuan itu hanya disunahkan ketika sholat sendiri adalah iqamat saja. Wal nisa lal rijal wal khunatha. Amal adzanu fala yundabul mar'ati mutlaqan. Untuk adzan bagi perempuan itu tidak disunahkan. Ya. Sekali lagi karena perempuan ada terkait dengan masalah aurat dengan suara itu. Faida adzanat sirran li nafsiha aw li misliha ubiha. Kalau ya dia adzannya dengan pelan, li nafsiha kanggo marah aw li misliha ubiha maka diperbolehkan. Wa yakhrumulan haram apa adzan jahran untuk perempuan. Fa yusanu li jama'atin nisa'i iqamah dunal adzan. Jadi cukup iqamat saja yang disunahkan tapi tidak perlu adzan. Jadi sekali lagi itu tetap keharusan menjaga aurat suara itu lebih penting, ya, lebih ditekankan ketimbang kesunahan adzannya itu sendiri. Makanya hukum adzan bagi perempuan itu tidak disunahkan. Karena kalau adzan itu kan mesti terbuka keluar. Karena i'lamul ghaibin, yang diberitahu itu orang yang jauh gitu. Tapi kalau iqamah kan hanya yang di dalam lingkungan itu, maka masih ditoleransi. Sehingga bagi saya sesungguhnya agak muskil ya. Seringkali orang qori itu perempuan di tempat yang terbuka. Ya. Memang betul yang dibaca itu Quran, tapi problemnya adalah suara perempuan itu adalah aurat. Suara perempuan itu adalah aurat. Nah itu mungkin ya perlu dipertimbangkan dari segi aspek hukumnya itu kayak apa. Adzan saja yang mestinya masyru'iyah, yang disunnahkan lil maktubah itu masih dikecualikan untuk perempuan. Karena untuk menjaga apa tadi? Aurat suaranya perempuan itu. Ya. Ya kalau masih ada laki-laki mungkin problem ketika terjadi problem itu ya enggak perlu perempuan yang baca itu, lanang gitu. Baca Quran itu. Karena harus tetap jaga suara perempuan. Wal iqamati dunal adzan al-mufaddalah wal adzanu ma'al iqamati afdalu minal imamah. Ini ya. Adzan dan iqamah itu afdal lebih baik minal imamati tinimbang jadi imam. Wal imamatu afdalu minal iqamah. Wa yusannu liman ta'ahala lahuma al-jam'u bainahuma. Jadi kalau ada yang punya keahlian, punya kemampuan adzan yang bagus dan iqamat, maka cukup digandeng dua-duanya itu. Disunahkan untuk dijamu antara keduanya. Ya adzani ya wong iku, iqamati ya wong iku gitu. Ahla itu yang punya dan disunahkan yang suaranya bagus walau bijama'atin wahidatin. Di hadis ya hasanin fi, karena ada hadis yang sifat hadisnya adalah hasan. Jadi antara muadzin, orang yang adzan dengan orang yang iqamat itu disunahkan satu orang. Maksudnya begitu. Oke. Jadi ternyata adzan pun bahasanya juga rumit juga kan gitu loh ya. Ya karena ada ilmunya, ada aturannya. Setiap aturan syariat itu pasti ada ketentuan, ada ilmunya. Sehingga perlu dikaji, perlu ngaji.
dan kita paham sesungguhnya bagaimana sih terkait dengan persoalan azan dan iqamat. Yang sing tidak punya tidak punya motivasi untuk mengilmuni agama kan, azan iqamat kok dibahas tuh walau apa azan dan iqamat. Ya kan sekali lagi semua harus diilmuni ya ibadah itu. Kalau enggak kan nanti iso-iso kebat kelewat tadi itu ya. Kebat kelewat itu ya semangatnya saja tapi lalu salah gitu. Salah di dalam melakukan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.